Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar ICT, model integrasi ICT dalam pembelajaran IPA, dan analisis kebutuhan dan perencanaan pembelajaran IPA berbasis ICT. Yang pertama yaitu konsep dasar ICT dalam pembelajaran IPA. ICT atau Information and Communication Technology merujuk pada informasi dan komunikasi yang dikelola dengan teknologi. Dalam konteks pembelajaran ilmu pengetahuan alam, ICT berperan penting dalam meningkatkan interaksi, pemahaman, dan keterlibatan siswa. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari penerapan ICT dalam pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu peningkatan akses ke sumber daya pembelajaran. Dengan ICT, siswa dapat mengakses berbagai sumber daya yang mendukung pembelajaran IPA, seperti e-book dan artikel ilmiah. Dengan adanya ICT, siswa dapat mengakses ke literatur terbaru mengenai penelitian dan penemuan di bidang IPA. Yang kedua yaitu interaktivitas dalam pembelajaran. ICT memungkinkan penggunaan alat interaktif yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik, seperti simulasi dan model interaktif serta platform pembelajaran daring. Dengan adanya ICT, siswa dapat melakukan simulasi eksperimen atau model ilmiah secara digital yang membantu mereka memahami konsep yang kompleks. Serta mereka juga bisa menggunakan Learning Management System atau LMS seperti Google Classroom untuk diskusi, kuis, maupun kolaborasi. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan digital. Penerapan ICT dalam pembelajaran IPA juga membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang penting, seperti penggunaan software dan aplikasi. Dengan penerapan ICT, siswa juga belajar menggunakan perangkat lunak, statistik, atau aplikasi pemodelan untuk analisis data. Yang keempat yaitu mendukung pembelajaran berbasis proyek. ICT memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek dengan menyediakan alat untuk penelitian dan presentasi, seperti presentasi multimedia. Dengan adanya fasilitas ICT, siswa dapat membuat presentasi yang lebih kreatif menggunakan PowerPoint atau alat sejenis untuk menyampaikan hasil penelitian mereka. Yang kelima yaitu evaluasi dan umpan balik yang baik. ICT memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang lebih cepat dan efektif, misalnya kuis online. Dengan adanya ICT memungkinkan guru untuk melakukan evaluasi yang lebih instan dan analisis hasil belajar siswa yang lebih praktis. Jadi, penerapan ICT dalam pembelajaran IPA tidak hanya meningkatkan efektivitas pengajaran, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di era digital. Dengan memanfaatkan teknologi secara optimal, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, menarik, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini. Selanjutnya yaitu contoh penerapan model integrasi ICT dalam pembelajaran IPA. Di sini terdapat 4 contoh. Yang pertama yaitu simulasi dan eksperimen virtual. Siswa dapat melakukan eksperimen fisika atau biologi secara virtual untuk memahami konsep seperti gaya, gerak, atau fotosintesis. Siswa dapat mengakses platform seperti PET Interactive Simulation untuk eksperimen fisika dan Labster untuk simulasi eksperimen biologi. Contoh yang kedua yaitu penggunaan video edukasi. Guru dapat menggunakan video sebagai alat bantu visual untuk menjelaskan konsep-konsep sulit dalam IPA seperti siklus air atau rantai makanan. Video tersebut dapat diakses di platform seperti YouTube atau Khan Academy. Yang ketiga yaitu kolaborasi daring dengan ahli. Siswa dapat berkolaborasi dengan ahli atau peneliti dalam bidang IPA melalui video konferensi. Berkolaborasi tersebut dapat diakses melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Contoh yang keempat yaitu kuis interaktif dan umpan balik.
Guru dapat menggunakan alat kuis online untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang materi yang telah diajarkan. Kuis online tersebut dapat diakses menggunakan aplikasi Kahoot, Quizizz, atau Google Form. Selanjutnya, yaitu analisis kebutuhan dan rencana penerapan ICT dalam pembelajaran IPA. Penerapan ICT dalam pembelajaran IPA membutuhkan analisis kebutuhan yang cermat terhadap siswa, guru, dan sekolah. Siswa perlu memiliki keterampilan digitalisasi dan akses teknologi yang memadai untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar. Guru harus dilatih dalam penggunaan ICT dan mendapatkan dukungan teknis untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul. Selain itu, sekolah perlu menyediakan infrastruktur ICT yang baik, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, serta kebijakan yang jelas mengenai penggunaan ICT. Setelah analisis kebutuhan, rencana penerapan dapat disusun dengan langkah-langkah yang terstruktur. Pertama, kurikulum perlu disusun dengan integrasi ICT dan menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, pelatihan bagi guru sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam penggunaan teknologi. Sekolah juga harus memastikan pengadaan infrastruktur yang memadai, termasuk akses internet yang stabil. Dalam penerapan ICT, pemilihan materi dan metode pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi seperti simulasi atau pembelajaran berbasis proyek sangat dianjurkan. Terakhir, evaluasi efektivitas penggunaan ICT perlu dilakukan secara berkala untuk mendapatkan umpan balik dari guru, siswa, dan orang tua. Dengan pendekatan yang sistematis ini, ICT dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di era digital. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.